Halo adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan Kakak Eko dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner. Hari ini hari Jumat tanggal 11 Februari tahun 2022. Adik-adik yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan yang akan diambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Bacaan Injil hari ini akan menceritakan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang tuli. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan bacaan Injil dan kita mendengarkan renungan pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Di Kau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pulau daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efatah," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, semakin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, selalu sewaktu kita membaca cerita tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan, Tuhan Yesus yang menolong orang yang keluar dari masalahnya, ketakutannya, rasa bersalahnya, bahkan kalau membuka cerita tentang Yesus yang membangkitkan orang mati, langsung kita biasanya kepikiran betapa enaknya mereka yang hidup bersama dengan Yesus pada zaman itu. Mungkin kita tidak perlu kehilangan keluarga kita yang telah meninggal kalau kita hidup zaman dengan Yesus dahulu. Mungkin keluarga yang memiliki masalah sama dengan orang yang ada di teks kita hari ini juga sudah sembuh kalau hidup di zaman Yesus dahulu. Itu sebabnya kenapa orang-orang di zaman sekarang pun biasanya akan datang berbondong-bondong kalau mereka mendengar tentang KKR, penyembuhan ilahi, datang dan nikmati kuasanya yang ajaib. Itulah sebagian contoh-contoh dari slogan-slogan yang biasa dipamerkan di poster-poster di KKR. Tidak salah sama sekali adik-adik, sebab kita semua percaya pasti bahwa karya Tuhan yang luar biasa itu dari dulu sampai sekarang masih tetap dan akan selalu berlangsung. Adik-adik, penyembuhan yang Tuhan Yesus lakukan dalam bagian ini adalah sebuah penyembuhan yang lain dari biasanya. Kenapa? Karena pada waktu itu orang-orang membawa kepada Yesus seorang yang tuli dan yang gagap.
Hal yang mengherankan adalah Yesus melakukan penyembuhannya dengan memakai tangan, bukan hanya dengan ucapan saja. Biasanya Yesus melakukan penyembuhannya dengan secara langsung, dengan perkataan. Mengapa Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap ini dengan memakai tangan? Dengan memasukkan jari-jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Mengapa tidak pakai ucapan saja dengan mengatakan, mendengar dan berbicaralah? Adik-adik, kita tahu bahwa banyak penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus hanya dengan memakai perkataan. Apakah karena penyakit orang ini berat sehingga Yesus harus memakai tangan dan ludah? Tuhan Yesus memakai tangan dan ludah untuk penyembuhan bukan karena penyakitnya berat untuk disembuhkan. Sebab Lazarus yang mati pun hanya dengan berkata, "Lazarus, marilah keluar." Mengapa Yesus memakai kontak fisik dalam penyembuhan kali ini? Dan mengapa Yesus memisahkan dari orang banyak? Ada dua alasan. Pertama, melalui jamahan dan penggunaan ludah, Yesus masuk ke dalam dunia mental orang itu dan memulihkan keyakinannya atau membangkitkan imannya. Tindakan Yesus ini jelas untuk membangkitkan iman orang tuli dan gagap itu. Yesus memasukkan tangannya ke telinga orang tuli itu untuk memberikan tanda bahwa dia mau menyembuhkannya. Kemudian Yesus meludah dan meraba lidah orang itu untuk menunjukkan bahwa dia hendak menyembuhkan lidah orang tersebut sehingga tidak gagap lagi. Dan Yesus menengadah ke langit untuk menyatakan bahwa kuasa itu datang dari Allah. Ketika Yesus melihat iman orang tersebut, dia pun mengatakan Efata, yang artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Inilah cara Tuhan menyembuhkan iman dibangkitkan terlebih dahulu dengan sentuhan-sentuhan, dan setelah itu barulah dilakukan penyembuhan. Adik-adik, penyembuhan dengan sentuhan dengan ludah bukan untuk mengobati secara medis orang tuli dan gagap itu. Ludah dipakai oleh Yesus bukan sebagai obat. Sebab kalau itu obat, maka kita bisa mengikuti cara Tuhan menyembuhkan orang tuli dan gagap dengan memakai ludah. Tindakan Tuhan Yesus dengan memakai ludah dan merabanya adalah untuk membangkitkan iman orang tuli dan gagap itu. Iman adalah sesuatu yang mutlak diperlukan. Tuhan Yesus sudah membangkitkan iman orang tuli dan gagap ini untuk percaya kepadanya. Ini adalah hal yang sangat penting dalam seluruh tindakan Allah di tengah-tengah manusia. Karena iman kita bisa melihat hal-hal yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya agar imanmu bisa dibangkitkan, adik-adik? Tuhan memakai firman-Nya, yakni Alkitab, untuk membangkitkan iman kita. Kedua, Yesus melakukan penyembuhan dan sentuhan karena Yesus ingin menjalin sebuah hubungan pribadi dengan orang tuli dan gagap itu. Kita bisa jelas maksud Yesus kalau kita memahami kondisi orang yang tuli dan gagap ini. Kondisi dari orang ini sangat kasihan, sebab orang ini tidak dapat bergaul dengan masyarakat. Mereka yang buta masih bisa berkomunikasi dengan masyarakat, sebab masih bisa mendengar dan berbicara. Mereka yang tidak punya tangan masih bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Tetapi orang yang tuli dan gagap ini sulit berinteraksi dengan masyarakat. Ketika orang berbicara, dia tidak mengerti. Dan ketika dia berbicara, orang juga tidak mengerti. Ia benar-benar terasing dari masyarakat. Orang-orang juga pasti enggan berbicara dengan dia sebab bisa stres. Namun orang ini bukan hanya terasing dari masyarakat, dia juga terasing dari firman Tuhan. Tidak pernah mendengarkan firman Allah yang dibacakan seperti yang adik-adik bisa alami sekarang. Adik-adik bisa mendengar karena mempunyai telinga yang masih sehat. Tetapi orang ini tidak mendengarkan kesaksian penyembuhan. Dia tidak bisa tanya. Dia hidup dalam dunia yang sepi, terisolasi dari dunia sekitarnya.
Dia adalah orang yang sangat sulit untuk dijangkau. Ini memberikan jawaban kepada kita mengapa Yesus memisahkan orang ini dari orang banyak adik-adik, dan melakukan sentuhan-sentuhan, memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan merabah lidah orang itu. Tuhan Yesus memisahkan orang ini dari orang banyak karena Yesus ingin menjalin sebuah hubungan pribadi dengannya. Selama ini orang ini terasing dari kehidupan sosial, dari masyarakat, dan sekarang Tuhan Yesus membuat sebuah hubungan pribadi dengannya. Tuhan Yesus memisahkan orang itu dari orang banyak supaya dia dapat mengadakan kontak dengan dia. Yesus menganggap hubungan personal antar dirinya dengan si penderita adalah hal yang sangat penting. Adik-adik yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin membuat kita peduli dengan sesama kita, baik yang ada di sekolah, di gereja, maupun di mana saja kita berada yang mempunyai kekurangan dalam kesehatan, baik itu mental ataupun secara fisik. Kita harus menerima teman-teman kita yang mempunyai kekurangan tersebut tanpa pandang bulu, sama seperti yang Yesus ajarkan pada bacaan Injil hari ini. Semoga demikian. Marilah kita berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.